Pengajaran GM Roni Irianto tanggal 15 April tahun 2020. Salam pemurnian dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mungkin banyak orang yang bingung bagaimana cara untuk melakukan meditasi doa pencurahan Roh Kudus. Dan bagaimana cara untuk melakukan teknik afirmasi menggunakan kuasa Roh Kudus? Baiklah, berikut saya jelaskan caranya. A. Meditasi doa pencurahan Roh Kudus. 1. Diri harus percaya Tuhan Yesus Kristus dan kuasa mukjizat Tuhan Yesus Kristus yang mengalir melalui kuasa Roh Kudus. 2. Melakukan meditasi doa pencurahan Roh Kudus bertujuan untuk mendapatkan pencurahan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus. 3. Meditasi doa pencurahan Roh Kudus dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun oleh siapapun dan umur berapapun. 4. Meditasi doa pencurahan Roh Kudus sebaiknya dilakukan setiap hari minimal 1 kali sehari dan 2 kali sehari sudah sangat cukup. 5. Carilah tempat di rumah atau kamar yang tenang dan bersih. 6. Bisa juga dilakukan di taman, padang rumput, atau di alam bebas yang tenang, bersih dan aman dari gangguan lingkungan. 7. Dalam kondisi darurat bisa juga dilakukan saat dalam perjalanan, di dalam mobil atau di pesawat atau di kantor jika situasi memungkinkan dan hindari reaksi yang membuat kegaduhan. 8. Meditasi dilakukan selama 10 sampai dengan 30 menit setelah membaca doa pencurahan Roh Kudus 3 kali. 9. Membaca doa pencurahan Roh Kudus sebaiknya menggunakan gerakan lidah seperti saat seseorang membaca tanpa menimbulkan suara. 10. Hindari berdoa dalam hati agar kuasa lidah menjadi maksimal. 11. Setelah selesai berdoa 3 kali, silahkan tutup mata, berusaha santai selama 10 sampai dengan 30 menit. Dan rasakan proses pencurahan Roh Kudus yang terjadi. 12. Selama meditasi akan banyak sensasi atau pengalaman spiritual yang didapatkan. 13. Biasanya akan terasa sensasi seperti aliran listrik yang mengalir ke seluruh tubuh atau bagian tubuh lainnya. 14. Ada juga yang merasakan pelepasan dari hal-hal yang membelenggu diri selama ini sehingga timbul reaksi menangis, tubuh bergoncang kuat, berteriak, tertawa, bernyanyi, atau seperti kejang, muntah-muntah, atau sensasi lainnya. 15. Biarkan sensasi tersebut terjadi, jangan ditahan agar proses pelepasan sempurna. 16. Bisa juga terjadi diri mulai berbicara bahasa-bahasa yang diri tidak mengerti, itu adalah karunia bahasa Roh Kudus. Jangan tahan reaksi itu, biarkan mulut dan lidah mengucapkan bahasa roh agar kemampuan karunia bahasa roh semakin kuat. 17. Bisa juga diri berkata-kata mengucapkan hal-hal yang akan terjadi, itu adalah karunia untuk bernubuat. Biarkan mulut dan lidah mengucapkan nubuatan itu. 18. Kadang diri mendapatkan penglihatan-penglihatan spiritual, diri bisa melihat hadirat Tuhan, diri melihat lidah api Roh Kudus menyala-nyala membakar tubuh dan diri. Itu adalah kemampuan mata rohani. 19. Saat meditasi doa pencurahan Roh Kudus selesai, maka saat itu diri telah mendapatkan Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus dan sudah dapat menggunakan kuasa Roh Kudus untuk mendapatkan mukjizat Tuhan. 20. Bagaimana tanda diri telah mendapatkan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus? Secara mata spiritual atau mata ketiga akan terlihat diri terbungkus lidah api Roh Kudus dan di sekeliling kepala akan terlihat lingkaran halo orang suci yang berwarna kuning atau keemasan. 21. Untuk merasakan kuasa Roh Kudus, diri dapat mencoba membuat bola kuasa Roh Kudus di hadapan kedua telapak tangan. 22. Caranya, saling hadapkan kedua telapak tangan dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm di depan dada. 23. Kemudian niatkan, aku niatkan membuat bola kuasa Roh Kudus yang mengalir dari kedua telapak tanganku. 24. Tunggu beberapa menit dan tutup mata untuk dapat merasakan dan melihat bola kuasa Roh Kudus. 25. Akan terasa seperti bola energi yang lembut atau bola listrik, masing-masing orang memiliki sensasi berbeda. 26. Bagi yang tidak merasakan sensasi apapun atau tidak melihat apapun saat meditasi, yakin saja bahwa Roh Kudus dan karunia kuasa Roh Kudus telah diberikan, dan diri telah dapat menggunakan kuasa Roh Kudus untuk mendapatkan mukjizat Tuhan.